wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang, Pak. Gimana kabarnya? Baik, Pak. Untuk kelas silakan tolong dipimpin doanya. Tidak pada duduk, siap, gerak, lembat, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan melakukan praktikum DHCP yang sudah saya ajarkan di materi sebelumnya. DHCP itu Dynamic Host Configuration Protocol. Ada yang tahu fungsi DHCP di sini apa? Coba. Ada yang tahu fungsi DHCP? DHCP simpelnya itu sistemnya orang malas. Dia nggak mau, kita kalau menghubungkan internet kan kita harus menggunakan IP address. Tapi karena orang-orang malas kan, jadi otomatis dia bikin program untuk mengisikan IP address secara otomatis. Itu secara bahasa manusianya, tidak bahasa teorinya. Kalau bahasa teorinya berarti DHCP itu suatu program yang dijalankan untuk memberikan konfigurasi IP address kepada klien. Cara kerja DHCP ada 4. DHCP discover, offer, request, dan acknowledgement. Ada yang tahu apa itu? Materi sebelumnya nggak ada yang merhatiin kah? Lupa. DHCP discover nggak ada yang tahu? DHCP discover itu adalah ketika pada saat DHCP client atau komputer yang kalian pakai ini, dia menanyakan kesediaan IP kepada server IP-nya atau routernya atau server. Nah, setelah menanyakan ada IP atau tidak, DHCP server membalas. Itu disebut dengan DHCP offer. Dia akan menawarkan, "Woi, ada IP nih, IP-nya tersedia, mau nggak?" Setelah dibalas, terdapat balasan oleh DHCP server kalau IP itu ada, maka langsung klien atau PC yang kalian gunakan ini dia meminta request IP. Oke lah, gue mau. Langsung aja kasih IP-nya gitu. Nah, setelah pada saat DHCP client meminta IP, lalu dia terakhir server akan DHCP acknowledgement, di mana di dalam DHCP acknowledgement ini ada settingan konfigurasi IP address, list time-nya, tahu list time? Enggak. Waktu penggantian IP. Ya, waktu peminjaman IP. Jadi kita ini meminjam IP kepada server. Jadi pada saat habis, otomatis akan IP itu diperbarui lagi, diulang lagi proses ini gitu. Itu cara kerja DHCP, bagaimana klien meminta IP kepada server. Ada yang tahu kelebihan dan kekurangan DHCP? Kelebihan dan kekurangan DHCP? Pakai logika aja lah, kan DHCP itu fungsinya apa tadi? Kelebihannya IP otomatis, Pak. Tuh, satu, Ari. Yang lain? Kekurangannya juga ada. Parah, apa komisi? Terlalu rumit. Apa yang terlalu rumit? Oke. Yang pertama pastinya IP-nya otomatis, ya seperti kata Nari. Kedua, mencegah terjadinya bentrok IP. Seperti yang kalian ketahui, kalau misalnya kita setting IP secara statik, anggap aja Ari settingnya belakangnya titik 100. Tiba-tiba si Faris pengen settingnya belakangnya titik 100 juga. Otomatis salah satu dari mereka yang itu akan tidak bisa terhubung internet karena IP-nya bentrok. Kalau sudah DHCP, semua IP akan otomatis ditangani oleh server. Jadi dia tahu mana IP yang kosong, mana dan IP yang tidak kosong gitu. Kekurangannya Pak. apanya? Kalau DHCP ini kan bergantung server, Pak. Kalau server mati, jadi mati semua kayaknya, Pak. Nah, tuh, itu kekurangannya. Oke, kita lanjut. Kita cuma review singkat soalnya kita mau praktikum hari ini. Kalian seharusnya udah belajar di materi kemarin kan? Iya, Pak. Nah, oke, metode konfigurasi DHCP. Ada tahu? Ini kita review materi kemarin aja loh.
Metode konfigurasi DCP ada dua, ada yang tahu? Nathan tahu Nathan? Belum, Pak. Metodenya ada dua. Yang pertama base dari MAC address. Semuanya pasti tahu MAC address kan? Udah kelas 11 coba lihat. Udah tahu MAC address keluar dari kelas ini. Iya, Pak. Ayo, Pak. Jadi pertama metodenya base dari MAC address. Jadi setiap misi ini punya MAC address kan. Jadi IP MAC address ini sudah ada IP-nya tersendiri gitu. Pada saat dia merequest, MAC address-nya akan dicek. Ketika dicek itu akan dikasih IP-nya sesuai dengan MAC address-nya. Jadi tidak ada IP-nya bisa diganti-ganti lagi. Biasanya cara ini digunakan untuk perusahaan pada saat pembagian bandwidth. Jadi dia tidak bisa dengan cara memanipulasinya dengan cara menyeting IP-nya secara statik biar mendapatkan IP misalnya IP box yang akses internetnya lebih cepat dan sebagainya. Oke. Langsung saja kita akan konfigurasinya. Di PC kalian masing-masing sudah terinstall Cisco seharusnya. Buka Cisco. Iya, Pak. Udah nih Pak. Sudah Pak. Ada, Pak. Kalau misalnya ada tombol lagi suruh di close aja ya. Pak. Iya, Pak. Ini sudah Cisco juga nih. Semua PC yang nyala seharusnya udah ada. Kemarin nggak saya install. Nyala? Kok bisa nggak nyala? Pos. Itu bisa pakai pisang itu kalau Nih, udah satu lagi. PC ini nyala kemarin. Nah, udah dibuka semuanya? Ada, Pak. Oke, saya jelasin secara singkat aja ya. Fungsi yang ada di sebelah kiri ini adalah fungsi-fungsi seperti fungsi router, switch, server, cloud, dan sebagainya. Ini adalah fungsi device-nya atau device kliennya seperti PC, laptop, HP, print, dan kawan-kawannya. Sedangkan PC ini PC modul, kita udah pakai fungsi yang kita pakai cuma 3, router, server, client, dan kabel. Yang sisa 3 ini tidak akan kita pakai untuk saat ini. Oke, langsung saja di set topologi seperti ini. Pertama kita pilih yang ini, yang paling sebelah kiri ini lock device. Pilih bagian router. Nah, di sini ada router namanya yang router dengan nama 2911. Tarik aja itu. Kita klik langsung tempel di mana inginnya. Oke. Udah. Udah. Lalu kita pergi ke sini sebelah router ada namanya switch. Iya. Pilih switch. Pilih aja yang 2960. 29. Iya. Taruh aja di bawah router seperti ini. Udah. Yang masuk ini, Pak. Yang 2960. Ya, karena saya tahu murid itu kalau misalnya nggak ada arahan yang tepat dia akan nggak bisa ke jalan lagi. Udah? Udah. Udah, Pak. Switch remove Pak. Nggak ketemu switchnya. Nah, Berapa Pak? Dua kan? oke, kalau sudah kita pergi ke menu end device atau user bisa dibilang. Nah, kita bisa milih PC atau laptop. Pilih aja yang kalian suka. Di sini, Pak. Yang usernya mana? Oh, itu dulu. Oh, ini. Kalau mau ikut secara Yang PC. ini teknologi yang sudah saya buat. Oh. Teknisi apa adalah? Teknisi ada Nah, ikut aja gambar ini.
Itu PC semua, Pak. Ya, ini router yang paling atas ini router, Ya. switch. Ya. Habis itu ada PC laptop. Yang ini urutannya terserah kalian. Yang paling penting PC admin yang ada router di atas tuh. Itu di Pak. sebelah kiri itu apa, Pak? Pak, Yang di atas. Yang ini. Ya. Kalau dibesarin lah error nanti. Oke. Dan Ini Kak. oh iya PC admin. Ini. Nah, ini PC admin. Berarti PC biasanya pakai. Kabelnya mana? Kabelnya nanti saya jelaskan. Kalian susun aja join seperti ini. Sudah Pak. kalau PC sama aja. PC admin PC biasa aja itu dipisahin aja. Jadi kita pengen menyeting routernya ini secara real life walaupun kita melakukan setting konfigurasinya melalui Cisco pakai Tracer. Jadi kita menggunakan PC untuk menyeting router Cisco-nya, router Cisco ini. Jadi kita nggak akan membuka router ini gitu. Tapi PC adminnya tetap sama. Sama aja, sama kayak PC biasa. Coba. Pak, kanan, Pak. Oke. Ini udah kan? Udah. Ini udah semua? Sudah Pak. Oke. Untuk topologinya serah kalian lah. Oke, kita masuk ke menu kabel yang gambar petir tuh. Yang? Petir. Petir yang ini. Iya, Pak. Di sini ada banyak tipe kabel. Ya Pak. Yang pertama yang akan kita gunakan, kayak ini pasti pelajaran ke-1. Kalian nggak tahu parah. Gimana cara penghubungan kabel antara router dengan switch? Pakai tipe kabel apa? Kabel Yang warna hitam Pak. yang strike. Strike, Pak. Strike, Pak. Nah, Yang lurus. ini kabel strike yang ini, yang lurus seperti ini namanya kabel strike. Itu dari router ke Bisa lihat kan yang ini? Klik kabelnya. Tekan klik routernya. Otomatis akan muncul beberapa port. Kita menggunakan gigabit. Ya, kita akan menggunakan yang gigabit internet 0/0. 0/0. Ya. Udah, Pak. Sambungkan ke switch. Berapa? Switch-nya berapa, Pak? Switchnya yang pas. Phase berapa, Pak? Itu boleh berapa aja, tapi rata-rata biasanya seorang administrator jaringan tuh settingnya di Ethernet 1. Itu bisa di mana aja tuh? Pak. Oh ya, sekedar info. Bisa pakai cara cepat. Kan ada gambar ke kabel seperti ini kan. Klik saja kabel ini. Klik switchnya, langsung sambungkan ya. Dia otomatis sudah tersambung. Kabel yang mana tadi? Kabel yang petir. Oh, Dia itu. mau betul. Gambar tertulis. Untuk semua PC yang di bawah itu kabel yang petir tuh, Pak. Enggak, itu cara cepatnya. Sebenarnya ini kan kalau kalian malas ya, saya pribadi malas. Jadi kalau kalian malas pasti kan nggak mau kan pilih portnya dulu satu, pilih lagi portnya satu. Kalau misalnya kita kan udah paham konsepnya kan, bagaimana kabel strike itu berfungsinya seperti apa, kabel cross itu berfungsinya sebagai apa, dan kabel lainnya kan udah paham. Istilahnya kita udah paham, menghemat waktu. Ya Pak. Pada di dunia kerja tuh hemat waktu adalah segalanya kalau menurut saya. Ya Pak. Ya, Pak. Oke, Pak dari PC admin ke router pakai kabel apa Pak? pakai kabel strike. Ini pelajaran kelas 1 loh. Oh, dari mana? Yang tadi juga Pak. Bisa admin ke router. Ya. Berarti dipakein petir semua nggak apa-apa, kan, Pak? Oh, bisa admin ke router. Iya Pak. Sorry. Kalau bisa admin ke router kita pakai kabel konsol. Hah? Bisa admin ke router kita pakai kabel konsol yang warna biru. Ya, yang sebelah ini. Berapa, Pak? Itu giga berapa, Pak? Satu. Kan ada bacaan pas kita klik tuh ada konsol namanya. Ya. Iya. Pilihannya giga ke berapa, Pak? 01 atau 01? Enggak, kita pilih port konsol ini. Pilih port konsol. Kita tarik ke kabel admin, nggak bisa admin.
Pilih yang RS232. RS232. Nah, nanti aku seperti ini. Ada yang masih nggak bisa nyambung kabel? Ini Pak. Nah, dari kenapa nggak bisa? Coba ngomongin. Klik. Kan ada banyak konsol. Ini kabel apa yang kamu klik? Enggak. Ini bacanya koaksial. Kabel konsol. Oke, karena tadi ada teman-temannya yang nggak bisa baca, jadi saya kasih tahu nama kabel ini untuk sekedar info, namanya bisa dilihat di sini. Ini ada namanya di bawah sini. Ada konsol, drive, terus dan kabel-kabel lainnya gitu. Oke. Itu kayak kita bahas di lain waktu. Kita akan membahas setting DHCP server. DHCP dulu sekarang. Oke. Sekarang kita klik PC admin. Kita klik PC admin. Pilih desktop. PC admin kita pilih PC. Saya ulang lagi ya. Kita pilih PC admin. Pilih desktop. Pilih terminal. Dalam terminal itu langsung kita klik OK. Dia akan muncul ke dalam terminal seperti ini. Sudah. Klik OK. Enggak, kita no. Kita no. Sudah, enter. Selanjutnya kalian bisa ikuti codingan ini. Wah, caranya. Oh iya, Jobsit kan siapa Jobsit ya? Baru kepikiran. Buka Google Classroom dong, ini masukin kodenya ini. Atau mau dari WA aja, dari grup WA. Aja. Berapa teman kita masukkan apa kita? Ya, tolong masukin apa? Udah saya kirim. Ambillah. Pak, bisa lihat? Kalau misalnya mau masuk, tapi kan harus masuk Google Classroom juga sih, evaluasinya di situ soalnya. Ya, saya mengangsung prinsip Go Green, tidak ingin menggunakan kertas kalau misalnya tidak diperlukan. Iya Pak. Tidak ada. Apa? LKPT di dalam ini, di dalam Google Classroom. Jadi kalian nggak perlu nulis. Emang masih mau jam 2023 nulis? Iya Pak. Sekarang zaman serba digital. Istilahnya kita tinggal tunggu waktu sampai tulisan tuh sampai benar-benar digantikan oleh ketikan. Baik, kelihatan kan kan? Yang M Pak. Yuk. Ya. Ya. Ikutin langkah-langkah di Jobsit. Bentar.
Pak apa kode di untuk Classroom? Ada saya kirim di grup. Ini Pak. Ya. Sabar. Ya, enggak apa-apa. Oh, ini maksudnya komentar. Masih belum masuk ini kayaknya. Ini belum masuk. Ini karena kamu masukin ini juga. Ini kan jelas komentar. Ini tergantung dari port yang digunakan. Atau enggak? Bentar. Kalian tahu nggak kalian ini masuk ke port mana sebenarnya di router kalian tuh? Di Gnome itu bisa kalian setting di Cisco Packet Tracer. Pilih di option, pilih option. Ini untuk tampilan ada bacaan seperti saya ini ada gig 0/0-nya. Jadi kita tahu port mana yang kita setting gitu. Option terus Preference. terus Ada bacaan always show port label in logical workspace. Klik gitu. Jelas Pak. yang Ya, tentang gitu. Udah semuanya centang. Berapa? Itu jadi lebih memudahkan kita tahu dari mana port yang kita gunakan. Pilih option preference always support label. Nah, kita close, langsung close aja. Kita bakal tahu portnya mana. Ini coba agak gini, itu kan ada jaraknya. Kita tahu di mana port yang kita install. Ini nggak perlu sini. Kita karena pengen mereal simulasikan setting router, jadi kita pakai PC router. Nggak usah setting di router, itu close aja. Berapa? Pak ini Udah, semuanya udah. Berapa? Sekarang semuanya itu sampai mana? bisa sampai yang nol Sampai tadi, baru yang nol tadi. ya Kalian lihat job sheet-nya kan? ada Nah, kalau tadi job sheet-nya tuh. ya Nah, ini hal yang dilakukan pertama kali setelah kalian mengetikkan no. Kalau misalnya nggak mulai job sheet ya, ini langkah-langkahnya. Kalau udah selesai tahap ini kita berhenti dulu. Saya ingin menjelaskan. belum Ya, kita sekarang ke tahap ini. Kerjakan yang seperti ini. itu di mana Pak ini mana Kok kejar lagi? Bisa admin. Desktop, terminal. Oke. Pak, ini pasti Pak. Enggak, Diketik. enggak, Nanti kan. enggak. Diketik biasa bisa, dipaksa enggak bisa. Yang di router nih. Kalian udah sampai mana? Ini tergantung port yang digunakan nih. Kan udah dikasih komentar. Lihat port apa yang kalian gunakan tadi. Enggak, kalian kan menggunakan di router InGig gigabit 0/0. Iya. Jadi gunakan sesuai nama port yang ada kalian gunakan InGig 0/0. Option, preference, always show, port label ya, plus. Ayo plus dong. Nah, coba agak dikatasin router ya. Nah, ada baca gig 0/0 kan? Itu port yang udah gunakan. always show udah extra lagi nah itu nol Bisa pasti ya Pak. Ini pas, apa kayaknya pas saya bisa. Pak tempat tadi mana Sampai mana? Bisa. Taruh situ. Ya, yang masih belum lagi. Coba enter sekali. Nah,
exit. Nah, sampai situ loh. Siapa yang ngejelasin lo? Desktop, desktop apa sih? Terminal kok. File Iqbal sama dia sama Dinal ya. Belum. Boleh di sini. Pak, kata kucap, Pak. Ya, ikutin ini. Ya, ini itu kan kasih komentar ini tadi. Berapa? Coba dari ini dulu. Dari ini. Ini nanti ya. Ya. Siapa yang ngeliatin dulu ini fungsinya apa, sintak-sintak ini? Kalian nanti keluar di apa PT ini? Enggak, udah biar aja. Enggak usah jadi. IP-nya nih. Sampai no shoot aja dulu Nathan. Enggak usah enter. IP-nya tetap samain juga. IP-nya oke samain aja. Oke, Pak. Semuanya udah selesai ya dengan IP? Belum. Udah selesai semuanya dengan IP? Sampai nosut dan Pak. Ya, udah sampai no shoot dan ini kan? Siapa? Udah sampai semuanya no shoot dan ini? Dah. Oke. Nah, jadi fungsi konfigurasi ini yang pertama, kita akan mengenablekan routernya dulu. EN itu maksudnya enable. Habis itu kita konfigurasi terminal atau bisa dimaksud kita melakukan konfigurasi pada terminal router itu tersebut. Nah, lalu kita pilih portnya. Karena portnya kita digunakan adalah gigabit Ethernet 0/0. Interface gigabit interface gigabit Ethernet 0/0. Jadi kita mengkonfigurasi IP tersebut, lalu kita akan menambah IP-nya dengan IP kelas C seperti itu. Fungsi no shoot ada yang tahu nggak? Kurang. Ada yang tahu fungsi no shoot dan fungsi no shoot dari konfigurasi ini? Kalau kalian lihat setelah kalian konfigurasi, setelah mengetik no shoot down, pasti yang awalnya ini merah, ya otomatis dia akan berubah. Istilahnya portnya itu sudah aktif no shoot down, jadi dia akan menjadi hijau gitu. Oh, coba. Ya, untuk mengaktifkan interface. Kalau misalnya sudah lanjut ke selanjutnya, lanjut ke langkah selanjutnya. Inilah langkah selanjutnya. Lanjut setting seperti ini. Pak. Kayak mana? Pak. Ya, coba lihat di Cisco. Boleh kamu jadi. Oh, jadi Nggak masalah. Itu kan itu juga saya singkat itu. Lanjutlah. Lanjut ke ini. Kita akan membuat IP DHCP-nya.
Saya Enter lagi. udah enter. Ah, ini exit. Exit dulu. Enggak, terus exit. Kan ada di itu tadi exit. Ya, nah lo nah. Enggak pakai enter. Lalu masuk ke konfigurasi yang ada depan tuh. Ini sesuai. Untuk nama Mylan tuh bebas, namanya apa aja ya. Ya. Ada codingannya tuh. Bisa menampil. Taruh dulu, Pak. Ini dulu masih. Enggak, maksudnya terus exit. Ya, terus exit. Coba bisa beda. Enggak, dia nggak bisa pakai ini. Pakai kalau mau pakai source pakai sampai ya, nggak bisa pakai. IP-nya tetap. Ya, ikutin aja yang ada di website. Enggak, itu minus, pakai minus. Pakai minus, enggak pakai spasi. Mana bisa lah? Dah. Yang mana? Dia coba. Kan ini namanya. Mana? Aneh. Nggak ada min. Oh, berarti enggak. Dia CP min, pakai min. Ya, excluded. Oh, enggak, gua salah. Dia mana? Pakai spasi. Excluded. Minus address sudah ya. Minus. Ini udah pada selesai. Udah. Ini udah pada selesai. Berarti tinggal Aulia. Ini udah selesai. Iya. Yang mana? Enggak apa-apa sih. Jadi, ait nanti. Semuanya udah selesai kan? Oke, langsung saja saya jelaskan masuk dari konfigurasi ini. Perhatian sebentar. Santai ya. Pertama, IP DHCP full. Kita membuat pool DHCP dengan namanya Mylan, namanya bebas. Lalu kita bikin networknya, network address paham kan? Kita bikin networknya sesuai dengan IP yang tadi kita buat di router. Nah, setelah itu kita langsung default router. Jadi kita mengasih tahu untuk DHCP itu default routernya adalah 192.168.101. Selanjutnya kita membuat DN server. Biasanya DN server itu berbeda dengan router. Jadi saya kasih 100.2. Habis itu fungsi IP DHCP excluded address-nya ada yang tahu nggak? Fungsinya adalah dia membatasi IP yang akan dibagikan. Jadi IP titik 1 sampai titik 20 tidak akan dibagikan secara DHCP, cuman bisa dimasukkan oleh statik. Nah, kalau misalnya udah, kita langsung pergi ke PC client. PC client,
desktop. Pilih desktop, pilih yang di ACP. Nah, pilihan DCP. Ada PC user, desktop, pilihan DCP. IP-nya muncul nggak? Apanya beda? Kan pilih desktop. Pilih PC ini. Desktop. Pilih IP configuration. Pilih DCP. configuration. Pilih DCP. Kayak gitu sama PC. Semuanya udah mendapatkan IP masing-masing kan? Udah. Mana dia? Ah, bisa dilihat IP yang didapatkan pasti dimulai dari titik 20 sampai titik 21. Ya, karena kita membatasi cuman IP-nya dimulai dari IP titik 21, 20 kita batasi. Semuanya lakukan hal yang itu ke semua PC user. Oke. Siapa? Udah? Kalau misalnya udah, kita bisa melakukan testing. Kita close IP configuration tadi, pilih command prompt. Kita ping IP yang dari range dari 21 sampai banyaknya komputer yang kalian gunakan. Udah, IP DHCP udah dapat. IP configuration-nya udah udah semua. Ah, pilih laptopnya lagi. Yang mana aja? Pilih command prompt. Kita melakukan testing dengan tahu lah cara testingnya, ping ke IP sebelahnya. Kalau lu coba ping IP-nya 100.3, soalnya tadi kan lu nggak lupa, kamu dibatasi. Ya, jadi command prompt. Rentangnya tadi kan di atas sampai kata ya, bisa 21 sampai banyak posisi 21, 22, 23, 24. Nah, karena lu tadi kan cuma 100.1, nggak sampai di 20-nya nggak ditambah. Semuanya udah bisa kan? Ara bisa Ara? Coba deh. Setelah. Iya. Kalau dosennya Aska bisa. Di ruangan sebelah. Semuanya udah bisa, pingnya sukses semua kan? Kalau misalnya sukses semua, masuk ke Google Classroom, isi LKPD yang lihat lah, ada bacaan LKPD.
Anjir, paling perform. Iya, keren. Antar. Sekarang isi LKPD ya. Isi LKPD. Ada kan? LKPD-nya ada? Ya. Sambil nunggu kalian isi LKPD, siapin dulu ya. Coba. Ada Syobana? Coba. Oleh Arani, Hadir, Pak. Kamisya Azara, Hadir, Pak. Denal Mulia, Hadir Pak. Ditmawati Fitri, Denata Ahmad Pranoto, Ini Pak. Eska Luna Portalindo, Fadila, Faris Algifari, Hadir Pak. Fataila Lisani, Suryati Putri, Hadir, Pak. Jawabannya. Ibnu Kodama Mutawakil, Viva Rilando, Jiva Namaria, Afdan. Hadir Pak. Ya. Ada Afdan di sini. Enggak ada Afdan. Semua isi Pak LKPD ya Pak. Ya, isi apa BD? Coba dia. Coba dia.
selesai ngisi LKPD? Sudah, Pak. Sudah semua? Sudah, Pak. Siapa yang belum? Ya, sebentar lagi ya. Alah ya. Asal aja ya. Dikasih gila Gue SD QIR. SD QIR. Di rumah lah. Nggak ada tuh di rumah. Di rumah tuh aku istirahat. Aja. Nggak ada skornya dong. Skornya nanti. Kalau teks atau jawaban saya gimana cara saya bikin poin validnya? Coba coba. Masih. Mau nilainya Pak? Nah, sudah Pak. Ya nanti. Sudah ada tinggi Pak. Kalau saya Yang dulu bisa bisa closing main-main. Bisa buka password dan sebagainya. Nanti Yang pegang lagi mana? itu nanti itu. Lewat apa Pak? Bahasanya Pak. Pak, alas dulu. Dah. cara jadi biarkan. Untuk Pak. Gary. Saya sudah. Gitu ya. Ini screenshot. Mau screenshot aja. Ya, ini apa ya? Dah. Sudah semua? Udah Pak. Oke, pelajaran hari ini kita akhiri, tapi sebelum kita akhiri, sampai nanya apa aja yang udah kalian dapat selama praktikum IP di ACP server ini. Nathan, Dinata, apa itu IP di ACP? Itu Apa itu IP di ACP, Nathan? tentang mengkoneksikan antara isi user dengan router, switch, dan admin. Nggak bisa dibilang betul, nggak bisa juga dibilang salah. Gimana kalau menurut ya? IP-nya tuh yang didapat secara otomatis Pak. Nah, di ACP over itu apa? Ada yang tahu apa itu DHCP over? Hari-hari. Ya, apa itu? Menurut saya DHCP over itu adalah DHCP server, bisa satu atau lebih server jika memang ada dua atau lebih DHCP server yang mempunyai nomor IP memberikan penawaran ke kalian klien. Oke. Baris, DHCP acknowledgement itu apa? Acknowledgement. Ya. Itu server akan merespon kembali request klien dengan mengirimkan pesan HTTP acknowledgement kepada klien
keputusan tersebut berisi informasi konfigurasi jaringan sesuai kesepakatan seperti informasi IP address, jangka waktu penyewaan dan informasi konfigurasi lainnya sesuai kebutuhan chat. Oke, bagus. Jihan, Iya Pak. metode konfigurasi DHCP ada dua, apa aja tuh? Kalian tahu metode konfigurasi DHCP dibagi dua, apa aja itu? Cara megang back Apa? Sama? sama base. Pasal lagi. Back sama Baca di job sheet harusnya ada. dengan rank. Ada yang tahu? Konfigurasi dan cara rank otomatis. Angkat tangan lain dong. Ya boleh. Konfigurasi dengan rank secara random atau otomatis dan konfigurasi dengan fixed alamat IP address. Oke, jadi pada praktik kali ini bisa disimpulkan IP dan DHCP itu kita membagikan IP secara otomatis. Kita nggak perlu membagikan IP minus IP satu-satu di komputer. Yang pertama akan lama, yang kedua bisa bentrok IP. Itu salah satu faktor utama kenapa IP DHCP itu diciptakan. Oke, kesimpulannya seperti itu. Saya rasa untuk hari ini praktiknya selesai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan meninggalkan kelas. Siap. Sebelum keluar, ketua kelas pimpin doa dulu. Karena belajar kita telah selesai, marilah kita bacakan doa kepada Yang Maha Kuasa. Doa mulai. Makasih Pak. Silakan meninggalkan ruangan. Doa.